Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tarisa Rodipinski, NIM 181200059 dari Prodi S1 Gizi Universitas Respati Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang kolesistisis. Kolesistisis itu biasa juga disebut dengan peradangan kandung empedu. Kolesistisis adalah proses inflamasi atau peradangan akut pada kandung empedu yang umumnya terjadi penyumbatan pada saluran empedu. Kolesistisis di sini terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kolesistisis akut dan kolesistisis kronik. Kolesistisis akut itu reaksi inflamasi akut di dinding kandung empedu yang disertai keluhan nyeri perut kanan atas, nyeri tekan, dan demam. Sedangkan kolesistisis kronik adalah peradangan empedu setelah mengalami kolesistisis akut yang berulang kali dan merupakan bentuk parah dari kolesistisis akut. Kolesistitis akut. Di sini ada faktor yang mempengaruhi timbulnya kolesistitis akut seperti stasis cairan empedu, infeksi kuman, dan iskemia dinding kandung empedu. Dan ada penyebab utama kolesistitis akut adalah 90% dari batu kandung empedu yang terletak di ductus cysticus. Sebagian kecil kasus timbul tanpa adanya batu empedu. Faktor yang mempengaruhi stasis empedu: kepekatan cairan empedu, kolesterol, prostaglandin yang merusak lapisan mukosa dinding kandung empedu yang diikuti oleh reaksi inflamasi dan supurasi. Gejala klinis yang ditimbulkan seperti nyeri perut di sebelah kanan atas epigastrium, nyeri tekan, demam, nyeri yang menjalar ke pundak atau skapula kanan lebih kurang 1 jam. Sering terjadi pada perempuan usia lebih 40 tahun yang berat badannya beresiko gemuk. Dalam pemeriksaan fisik, teraba massa kandung empedu, nyeri tekan disertai tanda-tanda peritonitis lokal atau tanda Murphy. 20% kasus ikterus umumnya derajat ringan. Dalam pemeriksaan laboratorium, seperti leukositosis, peninggian serum transminase dan fosfatase alkali. Mekanisme patofisiologi kolesistitis. Patofisiologi kolesistitis sering berhubungan dengan batu empedu atau koletiasis. Batu akan menyebabkan obstruksi pada ductus cysticus yang menghalangi pengosongan cairan empedu. Akibatnya, terjadi peningkatan tekanan intralumen dan iritasi pada dinding empedu. Dinding empedu akan mengalami distensi dan edema, diikuti oleh stasis pena serta trombosis arteri cysticus. Selain itu, batu empedu di dalam kandung empedu juga menimbulkan trauma mekanik yang menstimulasi pengeluaran prostaglandin dan menginisiasi proses inflamasi. Pada beberapa kasus, kolesistitis dapat diikuti dengan infeksi sekunder yang dapat menyebabkan gangren dan perforasi kandung empedu. Infeksi paling sering disebabkan oleh invasi bakteri gram-negatif gastrointestinal seperti E. coli dan Klebsiella spp. Fundus merupakan bagian terjauh yang disuplai oleh arteri cysticus sehingga paling sering mengalami iskemia dan nekrosis. Selanjutnya, kolesistitis yang tidak disebabkan oleh batu empedu dapat juga terjadi. Hal ini disebabkan oleh hipokinetik dari pengosongan kandung empedu, sehingga terjadi stasis dari cairan empedu dan menginisiasi respon inflamasi lokal pada dinding kandung empedu. Iskemia juga dapat menjadi penyebab kolesistitis tanpa batu empedu, mengingat arteri cysticus yang menyuplai kandung empedu merupakan arteri terminal, sehingga kondisi yang menyebabkan penurunan perfusi arteri cysticus dapat menginduksi iskemia dan nekrosis dari kandung empedu.
Pasien dapat memiliki penyakit dasar seperti infak miokard, sepsis, atau shock hipovolemik. Pemeriksaan penunjang. Ultrasonografi atau USG, skintigrafi saluran empedu, dan CT scan abdomen.